Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardiansyah. Kita tidak terasa sudah membahas tentang database hari ini ya. Kali ini pembahasan kita yaitu database migration. Untuk sebelumnya teman-teman yang sudah pernah mengikuti pasti sudah tahu ya, di sini kita sudah ada membahas tentang, kemarin itu kita membahas tentang form yang sudah kita buat dengan Laravel kolektif yang seperti ini. Teman-teman dibuka kembali filenya yang sudah dibuat. Sampai di sini kita sudah cukup banyak mempelajari tentang ini ya, tentang Laravel yang mulai dari routing, view, blade, artisan, dan controller. Kita juga sudah membahas tentang form dan cara menerima atau memproses data dari form tersebut. Tetapi sejauh ini kita masih belum menyinggung sama sekali soal database. Padahal saat ini hampir tidak ada aplikasi web yang tidak melibatkan database. Tapi sebelum itu kita akan membicarakan tentang setting database yang perlu kita atur pada Laravel. Kita coba atur pada Laravel dan kita akan memakai MySQL ya sebagai RDBMS-nya untuk aplikasi siswaku ini. Kita bakalan membuat database baru bernama DB Siswaku app aja pada komputer yang saya pakai. Koneksi ke server MySQL memakai settingnya normal ya. Dia username root tanpa password, hostnya localhost, dan database-nya nanti kita buat. Yang pertama kita coba atur filenya di sini. Kita coba atur untuk database. Ini kita tutup dulu terlebih dahulu. Ini kita tutup. Kali ini kita membahas tentang database. Ini kita tutup. Kita masuk ke ENF. Di sini kita cari DB host. Ini kita ubah DB database-nya menjadi namanya DB Siswaku app seperti ini. Username-nya saya menggunakan root dan passwordnya kosong. Oke, seperti ini. Ya, sudah kita atur database kita. Karena server saya tidak memakai password, maka DB passwordnya ini kosong. Sampai di sini kita sudah membuat database DB Siswaku app di MySQL ya. Mungkin Anda akan bingung bagaimana mungkin hanya dengan setting di file ini aja ya. Itu saja kita bisa memakai database. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Sebenarnya setting database yang ada di file.env ini berhubungan dengan setting pada file siswaku config database php. Di sini database php. Kompok di sini. Coba kita buka filenya dan perhatikan baris ini, baris default. DB connection MySQL menyatakan bahwa kita akan memakai MySQL sebagai RDBMS default. Jika Anda memakai RDBMS lain, silakan menyesuaikan dengan nilai yang diizinkan. Jika Anda memakai SQLite, maka isi dengan string SQLite. Jika memakai PostgreSQL, isi dengan string PGSQL. Jika Anda memakai Microsoft SQL Server, isi dengan SQL Server. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat pada bagian MySQL sini. Jadi UTF aja. Di sini juga UTF 8 Unicode CI. Baru di sini engine-nya kita kasih DB seperti ini. Tujuannya untuk mengubah default engine ini agar tidak error ya saat menjalankan migration. Pada baris ini dari host
sampai ke password ini diambil dari setting database yang kita buat di file.nnv tadi. Fungsi dan metode env ini akan mendapatkan nilai dari file.nnv untuk masing-masing itemnya. Nilai dari parameter kedua fungsi env. Misalnya nilai localhost 4G ini adalah nilai default yang akan diberikan jika file.env tidak ditemukan nilai konstan untuk item yang dimaksud. Kita mengenal dan membuat migration. Ini adalah konsep yang dipopulerkan oleh Ruby on Rails atau ROR, yaitu framework web untuk bahasa pemrograman Ruby. ROR memang membawa dampak besar bagi dunia pemrograman web. Banyak konsep yang ditiru framework web masa kini berasal dari ROR. Jadi, migration adalah cara baru untuk membuat database. Kalau biasanya kita membuat database langsung melalui CLI database atau melalui aplikasi database manager, misalnya di MySQL, kita bisa memakai HeidiSQL, SQL Yoke, dan sebagainya. Dengan migration, kita membuat kelas-kelas untuk membuat database tersebut. Kemudian dengan memakai metode-metode yang tersedia, kita bisa memakainya untuk membuat database, membuat tabel, kolom, memberikan indeks, primary, key, foreign key, dan sebagainya. Kemudian setelah kelas-kelas tersebut jadi, berikutnya kita menjalankan melalui command prompt. Di Laravel kita menjalankan migration melalui perintah artisan ya. Keuntungan memakai migration, kita hanya perlu membuat satu kelas. Kelas tersebut bisa dipakai untuk membuat database untuk berbagai macam RDBMS. Tentu saja yang didukung oleh Laravel ya, yang Laravel. Jadi misalnya semula aplikasi kita memakai MySQL, kemudian ternyata kita perlu mendeploy aplikasi tersebut memakai MySQL, MS SQL, maka kita tidak perlu membuat kelas lagi untuk membuat database di MS SQL. Keuntungan lain dengan migration, semua perubahan yang kita lakukan pada database dicatat pada satu tabel database tersendiri, sehingga kita bisa membatalkan atau rollback pembuatan atau perubahan terhadap satu tabel atau database ke kondisi semula jika terjadi perubahan itu kurang benar. Kemudian kita mengubah kelas migration. Setelah itu kita bisa menjalankan kembali migrasi untuk mendapatkan database atau tabel yang kita inginkan. Tentu ini sangat menghemat waktu daripada membuat dari awal semua perintah pembuatan database dan tabel-tabelnya. Oke, selanjutnya kita coba buka command prompt. Kita sudah masuk ke dalam aku ya. Kita membuat artisan php artisan make migration create table siswa create siswa php artisan make migration create terus kalau tabel siswa create sama dengan siswa. Bagian create siswa ini adalah option untuk perintah make migration. Itu artinya kita akan membuat tabel baru bernama siswa. Langkah keduanya kita buka folder siswaku, database migration. Nah, seperti ini. Kita sudah create tabel. Pas migration Laravel, buka file yang namanya mengandung create tabel siswa ini ya. Kita buka. Nah, di sini. Ini adalah file migration yang baru kita buat melalui artisan tadi. Di depan nama file migration tersebut adalah timestamp. Di depan nama artisan ini adalah timestamp. Untuk membedakan waktu pembuatan migration ini nanti akan dicatat di tabel migration di dalam file tersebut. Anda akan menemukan kelas create table siswa. Di dalamnya terdapat metode up and down ya. Sekarang coba kita tambah di sini di up, di sini tabelnya
ya sesuai keinginan kita, sesuai kebutuhan. Kita ubah ini increment ID baru sini string NISN nilainya 4 unique. Oke. Table kita buat lagi string nama siswa dengan lengthnya 30. Selanjutnya variabel table date, tanggal lahir. Oke, seperti ini. Selanjutnya jenis kelamin, variabel jenis kelamin. Jenis kelamin kita buat enum. Jenis kelamin kita buat enum L dan P. Timestampnya kita biarkan aja. Kita coba hapus aja ini ya komentar ini kita hapus agar terlihat lebih rapi. Ini juga kita hapus. Oke. Method up ini akan dijalankan ketika kita menjalankan migrasi. Dan fungsi down ini adalah ketika kita menjalankan fungsi rollback atau membatalkan. Pada timestamp ini, pembuatan tabel siswa method up ini memakai kelas CamBuilder. Kelas tersebut memiliki metode create untuk membuat tabel. Metode ini menerima parameter berupa instance dari kelas blueprint yang disimpan sebagai variabel tabel. Pada increment ini, membuat kolom ID yang bertipe unsigned integer ini dan auto increments, jadi akan menerima integer bernilai positif. Method increment akan secara otomatis membuat kolom bertipe unsigned integer. Selanjutnya pada NISN, membuat kolom NISN bertipe varchar dengan lebar. Kemudian kita menambahkan metode unique agar kolom tersebut bernilai unik. Nama siswa ini bertipe varchar selebar tar. Kolom tanggal lahir bertipe date, dan jenis kelamin ini bertipe enum dengan domain data L dan P. Pada timestamp akan membuat kolom create add dan update add yang bertipe timestamp secara langsung. Kedua kolom itu akan berdampak banyak pada aplikasi, tapi kedua kolom itu berguna untuk mencatat waktu pada proses penambahan atau create dan perubahan atau update pada data. Misalnya terjadi error yang berkaitan dengan tabel di database, kita bisa melihat kapan terjadi error itu. Jadi sebaiknya biarkan metode timestamp tersebut. Kalau pada metode up ini kita memakai metode create untuk membuat, maka di metode down ini kita memakai metode drop untuk menghapus membatalkan pembuatan tabel. Sampai di sini proses pembuatan migrasi selesai. Kita bisa kalian untuk teman-teman bisa membahas macam-macam tipe data ini, dan ini dapat membaca di dokumentasi Laravel ya, dapat dokumentasi. Sekarang kita coba menjalankan migration. Setelah kita membuat migration, sekarang saatnya kita menjalankan migration itu tersendiri. Yang pertama, kita harus membuat satu database baru. Untuk membuat kita membuat database baru. Kita buat satu database, namanya
sini kita ganti namanya, nggak usah DB siswaku deh, kita buat aja namanya DB siswaku, DB siswaku. Nah, di sini karena di sini saya sudah memakai DB siswaku app, jadi kita buat dari awal aja dulu ya. Kita buat di sini namanya DB siswaku. Oke, kita sudah buat DB siswaku. Ini DB siswaku, tabelnya masih kosong. Selanjutnya, setelah membuat database DB siswaku dan selesai membuat kelas migration di create table tadi yang kita buat di create table siswa ini, kita coba migrate PHP artisan migrate, enter, migration successful. Nah, untuk itu kita coba cek di database kita. Nah, sudah terbentuk nih bentuk dari database-nya, database kita. Oke, berarti kita sudah berhasil menjalankan migration. Coba kita cek di migration, dia bakalan kelihatan nih. Ini di sini. Di sini siswa yang kita buat tadi. Nah, di sini ada ID, NISN, nama siswa, tanggal lahir, jenis kelamin enum yang sesuai ya yang kita buat tadi di sini, enum dan timestamp. Oke, kita sudah berhasil. Nah, kita ada input tambahan migration. Ketika pertama kali kita membuat migration dan membuat folder siswaku ini, dan yang di database migration ini, di sana sudah ada file migration untuk table users ya, users dan tabel password reset. Nah, itu adalah bawaan Laravel, dan kita berhasil menjalankan migration pada sebelumnya yang sudah kita buat, maka database di DP sekarang terbentuk menjadi 4 tabel. Nah, ini jadi terbentuk 4 tabel pada DB siswaku ini, karena sudah ada terbentuk sebelumnya user dan password reset ya, user dan password reset. Tabel migration ini dipakai untuk mencatat migrasi yang kita lakukan. Dengan memakai tabel ini, Laravel melakukan tracking aktivitas kita yang berkaitan dengan migration. Seandainya kita perlu membatalkan atau rollback, kita lakukan terhadap tabel atau database. Nah, berdasarkan catatan di tabel migration inilah Laravel akan mengembalikan kondisi tabel atau database ke kondisi terakhir sebelum kita melakukan proses migrasi. Tabel user kalau di tabel users ini adalah tabel default Laravel untuk menangani proses autentifikasi. Kita akan membahasnya nanti ya. Di sini. Dan password reset dipakai untuk urusan reset password, misalnya user lupa password. Seperti itu. Dan di tabel siswa ini adalah tabel yang kita hasilkan dari proses pembuatan kelas migration di create tabel siswa di sini. Oke. Catatan terakhir, sudah menjadi convention atau kesepakatan pada Laravel bahwa nama suatu tabel adalah bentuk plural dari suatu resource, terutama jika kita akan membahas kelas Eloquent. Ini sangat cocok untuk developer yang memakai bahasa Inggris, tapi kurang cocok bagi kita yang memakai bahasa Indonesia. Mengapa?
Jadi sebenarnya kita harus membuat tabel siswas gitu ya, seharusnya tabel siswas. Karena kurang cocok, kita buat saja tabel siswa. Tapi ini akan berimbas pada kode-kode yang berkaitan dengan Eloquent. Tapi untuk sementara it's okay. Kita akan membicarakan convention dalam penamaan tabel di bab Eloquent nanti. Pembahasan di Eloquent ya. Kita coba sampel data siswa dulu ya. Kita buat beberapa sampel data siswa di database. Database ini siswa, kita coba kita buka root get di kita coba buka ini, dapat kita close, ini juga kita close, kita ke root web di sini. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Selanjutnya kita coba mengakses ini di ini sampel data error ya, pada di bawah. Oh, sini titik koma, jangan lupa titik koma teman-teman. Oke, kita cek di sampel data siswa. Nah, data sudah terinput ya. Ini hanya contoh aja. Datanya sudah terinput berdasarkan yang sudah kita ketik tadi. 10 baris data siswa. Setelah berhasil memasukkan sampel data siswa ini, kita bisa menghapus root ini lagi. Ini hanya sebagai contoh untuk menambah data siswa. Atau Anda juga bisa langsung memasukkan database-nya melalui insert ini. Terserah nanti teman-teman yang mana. Setelah mengisi data ini, selanjutnya kita akan membahas tentang Eloquent. Di Eloquent ini kita nanti bakal membahas tentang query atau model mengolah data CRUD ya. Setelah ini kita bakal coba membahas tentang CRUD. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai migration. Cukup panjang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti. Saya harap teman-teman dapat paham dan bisa mengikutinya dengan baik. Kalau ada yang ingin ditanya dapat mengirimkan melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.